Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Perpajakan dengan anggota kelompok saya Tania Riza Aprilia NIM 056, Dewi Rahmatunisya NIM 065 dan Briana Indasari NIM 081. Kelompok 8 akan membahas tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lainnya, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau sederajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan samping 1 derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Misalnya, ada contoh soal PT A mempunyai 50% saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B tersebut mempunyai 50% saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%. Dalam demikian, antara PT A, PT B, dan PT C terdapat hubungan istimewa apabila PT A juga memiliki 25% saham PT D, maka antara PT A, PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan. Lalu yang B, fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, disadari akan pentingnya peningkatan peran penanaman modal baik di bidang-bidang tertentu dan atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi sesuai dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Dapat diberikan fasilitas perpajakan khususnya pajak penghasilan yang dipandang efektif kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Pemungutan pajak terutama mempunyai fungsi untuk mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, selaras dengan fungsi tersebut, fungsi pajak sebagai sarana untuk menunjang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menjadi semakin lebih meningkat. Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan ketentuan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000, kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. A. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam rangka peningkatan ekspor.
Yang B, daerah-daerah tertentu adalah terpencil, yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi. Fasilitas perpajakan. Wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan keputusan Presiden berbentuk berikut. A. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dan jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing besar tahunnya 5% per tahun. Lalu yang B, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. C. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Lalu yang D, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Lalu yang C, pengaturan penanaman modal di bidang usaha tertentu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk 1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Keempat, pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.